Baiklah saudara-saudara sekalian, yang saya hormati kakak-kakak sekalian, salam pramuka. Dan hari ini saya akan buat sekadar pemikiran-pemikiran yang ringan saja, bagaimana kita akan membuild seorang pramuka, pramuka siaga atau penggalang untuk cinta tanah air, tapi sekaligus memberikan suatu knowledge, pengetahuan. Memberikan cinta tanah air, tetapi sprites-nya tidak hanya cinta tanah air, tapi dia mendapatkan pengetahuan. Bahkan ini akan berimplikasi kepada merit badge atau TKK mereka. Suatu misal dia nanti berkelanjutan untuk memanfaatkan segala sesuatu yang saya sampaikan kali ini. Saya melihat bahwa sebagai patriot yang sopan dan kesatria itu diberikan bagaimana dia memiliki cinta tanah air. Nah, nanti kita menggunakan media. Media yang kita gunakan adalah perangko atau mungkin kartu telepon. Kan sekarang tidak berguna kartu telepon, tapi itu bisa digunakan untuk menyintai tanah air. Nanti akan saya bahas pelan-pelan. Kakak sekalian dan mungkin saudara calon guru di tingkat sekolah dasar ini juga bisa digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk membangun cinta tanah air di kalangan para anak di sekolah dasar. Saya beri tajuk pramuka itu cinta tanah air ya, karena dalam dasar dharma ada sebagai patriot yang sopan dan kesatria itu. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat kakak sekalian yang berbahagia, ada yang mengatakan bahwa amor patriae nostra lex, cinta tanah air itu adalah hukum kita, hukum sebagai warga bangsa. Nah, pramuka itu adalah warga bangsa yang memiliki patriotisme dan dia kesatria yang suci pikiran dalam perbuatan, sebagaimana yang tercantum dalam dasar dharma pula. Nah, ini akan saya berikan kepada adik-adik siaga agar dia cinta tanah air dengan level psikologi adik-adik siaga. Umpamanya cinta tanah air melalui suatu fakta yang ada. Kita lihat keunggulan, kehebatan nenek moyang kita. Kehebatan, ya kalau kita lihat bagaimana nenek moyang kita itu memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan, memiliki agama, juga memiliki suatu kecanggihan teknologi yang dipadukan dengan suatu budaya. Lahirlah Borobudur. Saya tidak mengajarkan tentang apa yang terkuat di dalam Candi Borobudur kalau itu ada patung Buddha, tetapi saya melihat secara keseluruhan sebagai infrastruktur yang menggambarkan sebuah struktur bangunan yang begitu megah dan indahnya. Kemudian mengapa Borobudur yang saya angkat untuk memberikan cinta tanah air? Karena sudah mendapatkan pengakuan pada UNESCO. UNESCO telah memberikan pengakuan kepada Borobudur. Ini pengakuan yang sifatnya mendunia, yang kita sebut dengan ya World Heritage. Nah, ini sangat pantas kalau ini dijadikan apa? Dijadikan sebagai alat atau media untuk membuat rasa cinta terhadap tanah air. Dan Candi Borobudur itu sudah given, kakak sekalian. Given artinya sudah ada, tidak mengada-ngada. Jadi bangsa Indonesia belum lahir, Candi Borobudur sudah berdiam, sudah given di sana. Bahkan pada zaman Sailendra pada 750 sampai 800 tahun yang lalu. Ini sudah given, kakak sekalian yang budiman. Nah, ini diajarkan kepada kita untuk menyintai. Bagaimana dia sangat hebat, kekuatannya, bangunan itu, strukturnya berdiri kokoh dan tahan terhadap gempa, kendati dalam gempa juga terjadi beberapa friksi-friksi perpecahan di kalangan-kalangan yang istilahnya ada retak-retak dan sebagainya, fraktur begitu. Tadi sudah katakan bahwa Candi Borobudur itu adalah World Heritage, situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991 dulu.
Tetapi gaungnya masih belum nampak karena kita ketika itu tidak menselisih. Padahal ini divisa negara. Bagaimana kita bisa mendatangkan orang-orang bisa hadir melihat ini, terutama dari orang-orang asing, sehingga mereka bisa menikmati keindahan dari yang disebut dengan warisan budaya dunia, World Heritage. Nah, inilah kita gunakan sebagai support, mendorong pada anak-anak, di-encourage untuk cinta terhadap tanah airnya karena keunggulan apa yang dibuat oleh nenek moyangnya. Saya menggunakan juga pengakuan-pengakuan dunia melalui perangko ini. Ini Sint Maarten, kemudian ada Laos, kemudian Sri Lanka. Sri Lanka bahkan sering membuat perangko tentang Borobudur itu. Nah, ini gambaran kepada kita sekalian. Mengapa Borobudur diakui? Ini pengakuan loh. Sampai pengakuan dunia, dan ini resmi ya. Perangko itu menunjukkan keresmian yang dimiliki oleh suatu negara. Dan itu sebuah pengakuan. Karena untuk menetapkan mengapa diangkat Borobudur, itu melalui rapat yang begitu panjang tentunya. Nah, ini dunia mengakui, negara lain memberikan respon positif dalam menerbitkan perangko. Mengapa kita tidak menyintai negara, tidak memberikan keleluasaan kepada kita untuk semua orang itu, bahwa Borobudur itu kekayaan warga bangsa Indonesia, diakui dunia sebagai heritage. Kemudian mengapa ini tidak juga dijadikan sesuatu ikon-ikon tertentu? Negara telah melakukan itu, tetapi untuk mensosialisasikan lebih dalam itu penting. Maka pramuka itu juga harus punya komitmen untuk juga melestarikan Candi Borobudur ini sebagai warisan dunia. Saudara yang berbahagia, Nederland ini sebelum merdeka tahun 1930 saja itu sudah membuat perangko Borobudur. Indonesia belum merdeka. Bahwa perusahaan ini Prancis membuat, ya sudah lama lah Prancis. Kalau tidak salah 1970-an, 75-79 membuat. Kemudian Nederland membuat perangko juga. Kemudian Korea, Republic of Korea juga membuat. Dan ini Sri Lanka membuat kembali Candi Borobudur. Ini pengakuan-pengakuan ini. Nah, mengapa harus benda filateli? Ya karena mudah didapat. Yang kedua, yang sekarang itu anak-anak sekarang, anak sekolah dasar, mungkin anak-anak seusia pramuka, siaga, dan penggalang, ini sudah tidak mengenal lagi perangko. Jadi kalau dijelaskan apa perangko, tidak paham. Beda dengan pada usia-usia saya. Jadi perangko, nah dengan demikian kita menjelaskan cinta tanah air, menjelaskan bahwa Borobudur sebagai kekayaan dunia, sebagai heritage, warisan dunia, World Heritage, tapi juga menjelaskan bahwa ada perangko. Ini nih mengapa benda filateli. Sekalian yang budiman, yang saya hormati, sebetulnya Borobudur itu tidak aja di, wah ini saya menulisnya keliru, Borobudur di kartu telepon. Ini telepon ya. Jadi di kartu telepon. Jadi di kartu telepon itu juga ada Candi Borobudur. Ini bisa untuk mengajarkan kepada mereka. Jadi membelajarkan kepada mereka bisa menggunakan kartu telepon. Nah, ini cobalah kita gunakan juga sebagai penelitian tindakan kelas, apakah kartu atau mungkin puzzle itu mampu untuk mengajarkan cinta tanah air. Saya kira itu guru-guru akan bisa paham. Mata uang kita pernah yang bergambar Borobudur. Ini bukti juga bahwa negara ini menghargai terhadap Candi Borobudur. Mengapa tidak kita gunakan pula sebagai alat untuk mengajarkan kepada mereka mengenal budaya bangsa dan mengenal karya-karya canggih bangsa ini. Kemudian pernah lomba e-money yang dilakukan oleh Mandiri untuk membuat e-money yang bergambar Candi Borobudur. Ini adalah respon positif. Saya sangat hormat kepada Bank Mandiri yang telah punya gagasan luar biasa untuk menerapkan
dan mengingatkan kembali bahwa Borobudur Temple adalah World Heritage. Kemudian, nah ini yang kita terlambat. Luar negeri itu sampai membuat puzzle tentang Borobudur. Ya, padahal seribu isinya adalah 1000 puzzle batang kotak-kotak yang digabungkan itu ya. Puzzle itu 1000 biji jumlahnya ya. Ini Borobudur dalam puzzle. Ini luar negeri loh yang membuat, mengapa di Indonesia tidak mengambil prakarsa itu untuk membangun cinta tanah air pada anak-anak kita. Cintailah negeri ini, kakak sekalian, dengan menceritakan apa? Pada suatu saat juga akan menceritakan pada kakak sekalian satwa, flora dan fauna yang ada di Indonesia untuk bisa mengajarkan pada adik-adik siaga atau penggalang tentang cinta terhadap negerinya melalui kekayaan alam yang ada. Tapi sekali lagi saya akan menggunakan juga perangko tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Karena sembari menerangkan, menjelaskan, membangun cinta tanah air, saya juga bisa menjelaskan bahwa dahulu ada benda-benda filateli yang berbentuk perangko itu. Kakak-kakak sekalian yang berbahagia, akhirnya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi bahan renungan bagi kita untuk membuat yang lebih baik lagi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.